akhirnya baru berhasil, ada trouble di tabletnya jadi ganti lagi. Sorry. It's okay. Oke, kita melihat sudah beberapa bergabung. Ya, bersyukur ya untuk Ibu Helen yang bersedia dengan kita pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau, tetap bisa menyempatkan waktu untuk sharing dan juga menolong setiap kita yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan bagaimana caranya menghilangkan racun kepahitan di dalam diri kita. Tanpa sadar kadang ya Bu ya, mungkin dari masa kecil kita mengalami kepahitan atau ketidaknyamanan akibat perlakuan orang tua atau dengan teman, akhirnya itu tanpa sadar tertimbun dan masuk alam bawah sadar, dan ketika kita dewasa itu pun kadang bisa mencuat lagi dan membuat kita kesel, dan seperti yang Ibu katakan bahwa akhirnya bisa menjadi racun di dalam diri kita ya. Betul banget, itu jadi bagasi yang dibawa kemana-mana. Iya, betul Ibu. Nah, biasanya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin sebelumnya minta Ibu Helen bisa menciringkan mungkin keluarganya atau dirinya. Ya seperti sebelumnya juga kita tahu bahwa Ibu Helen ini adalah seorang hamba Tuhan dan juga melanjutkan studi di dalam bidang counseling, dan juga beliau adalah seorang dosen. Nah, selanjutnya silakan Ibu yang memperkenalkan diri. Thank you, Lucia. Seperti yang sudah dikenalkan oleh Lucia, saya saat ini juga sedang ada di dalam proses Spiritual Director in Training. Jadi ini adalah satu perjalanan yang lain yang saya sedang geluti untuk bisa lebih memperlengkapi diri untuk bisa nanti lebih lagi melayani anak-anak Tuhan. Tapi selain dari hal-hal itu nih, Luz, yang paling membanggakan adalah saya ibu dari 3 anak. Oh, wow. Ibu dari 3 anak, istri dari 1 suami tentunya. Ya, suami dari Ibu yaitu teman sekelas dari Pak Armin ya? Iya betul, Pendeta Wendy Pratama, and I'm happy to be his wife. Oh, ya. Ya. Anak saya 3 udah dewasa semua, yang sulung itu menuju ke usia 30. Yang kedua, wow. Usia 28, dan yang paling kecil menuju ke 22. Jadi udah besar-besar semua udah menjadi. Iya. 2 cowok 1 cewek. Udah itu aja. Oh. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mulai aja Bu ya? Kita berdoa sebelumnya ya. Iya. Sudah bergabung, saya melihat beberapa bergabung juga ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk anugerah Tuhan buat setiap kami pada malam hari ini bisa bersama-sama disegarkan dan dibukakan. Bagaimana kami bisa mengelola dan bagaimana kami bisa lepas dari sengat kepahitan yang kami tahu sangat tidak mudah bagi diri kami. Dan kembali kami bersyukur juga karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Tuhanlah yang telah menolong, sehingga kami bisa bersama-sama live pada malam hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk kehadiran Ibu Helen di tengah-tengah kesibukan beliau tetap menyempatkan waktu untuk membagikan firman Tuhan, untuk mengarahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang sehat di mata Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sama kami. Tolong kami Tuhan, tolong juga Ibu Helen, dan tolong juga setiap teman-teman yang mendengarkan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mungkin ada Ibu yang Ibu mau langsung bagikan atau mau sebagai pengantar atau... Boleh ya. Jadi kalau kita lihat temanya itu kan Bitter Together ya. Ini adalah satu tema yang saya kira mungkin teman-teman yang membaca temanya juga ya ada yang mungkin bertanya-tanya ini mau dibawa kemana gitu ya. Tapi yang jelas bahwa ini adalah sebuah tema yang mengajak kita untuk keluar dari apa yang mungkin menjadi sebuah pengalaman yang kita itu terperangkap di dalamnya. Karena ketika kita berbicara tentang bitterness atau kepahitan seperti itu, kita bicara tentang sesuatu pengalaman yang seringkali dimulai dan terjadi pada masa lalu. Ya.
Dan setiap kita mungkin di dalam pengalaman hidup kita, kita mengalaminya di dalam satu, kalau kita ngomong spektrum ya, pengalaman yang bisa berbeda-beda. Ada yang mengalaminya mungkin tidak selalu serius, tetapi tetap membekas gitu. Tapi ada yang sangat serius dan sangat mendalam. Nah, kalau kita bertanya sebenarnya bitterness atau kepahitan itu tuh sebenarnya kayak apa sih gitu kan ya? Kan kadang-kadang kita bertanya bitter, kepahitan, kita pakai istilah luka batin lah, kita bicara tentang pahit lah, kepahitan gitu ya. Itu sebenarnya apa sih? Nah, mungkin ada sebagian bertanya-tanya, apakah yang saya punya ini termasuk kepahitan? Atau sebenarnya enggak, sayanya aja yang terlalu lebay misalnya gitu ya. Nah, kalau kita katakan bitterness itu di dalamnya itu kita menemukan ada amarah di dalamnya, ada kekecewaan di dalamnya, dan kekecewaan itu didapat karena mengalami sebuah perlakuan, kalau kita katakan, di mana kita diperlakukan tidak adil. Bisa oleh orang tua, bisa oleh guru, bisa oleh seseorang. Tapi biasanya seseorang yang penting itu jauh lebih mungkin membuat kita merasa apa yang dilakukan itu tuh berdampak dalam gitu ya. Nah, kalau kita lihat bukan hanya ada amarah, bukan hanya ada kekecewaan di dalamnya, tapi di dalamnya juga ada kejengkelan yang terus-menerus, terus aja tersimpan gitu ya, di dalam memori kita, di dalam hati kita, seperti itu. Sehingga kalau kita bicara kepahitan, kita bicara tentang satu pengalaman yang kita definisikannya itu seperti apa sih? Itu adalah sebuah kemarahan, kekecewaan karena kita diperlakukan nggak adil. Nah, itu secara singkat kita sebutnya seperti itu. Tetapi, kalau kita bicara tentang kepahitan, secara psikologi, kita juga mengatakan bahwa kepahitan itu adalah ketidaksediaan mengampuni yang dikasih ragi, kalau kita katakan ya. Jadi, ketidaksediaan mengampuni itu dapat raginya, kan kalau kita bicara ragi, begitu dia menyentuh yang diragi itu selalu jadi berkembang menjadi lebih besar, betul nggak? Betul. Kita bicara, kita bikin roti atau kita bikin bapau seperti itu dikasih ragi, dari yang kecil jadi gede gitu kan. Nah, kira-kira kepahitan itu bisa kita katakan itu ketidaksediaan mengampuni yang kena difermentasi lah, dikembangkan sedemikian rupa gitu ya. Dan kita menemukan gitu bahwa sebenarnya pengalaman banyak sekali orang, termasuk nggak terlepas juga anak Tuhan, yang ternyata mengalami nih pengalaman kepahitan ini nih. Dan menariknya, apa yang menjadi pengalaman dan kemudian berubah menjadi sebuah kepahitan, kalau dibiarkan, dia itu ternyata akan meracuni kehidupan kita dan berdampaknya itu tuh banyak gitu loh, luas di dalam pengalaman hidup kita. Kayak gitu. Dan kalau kita bicara tentang apa di Alkitab tuh pernah sih nyebut tentang kepahitan? Oh ya, di Alkitab beberapa kali menyinggung tentang kepahitan dan menceritakan juga kepada kita tentang perintah Tuhan tentang kepahitan itu sendiri gitu loh. Dan kita juga menemukan bagaimana kita di warning, jangan sampai kita menjadi orang yang membiarkan kepahitan itu tuh berkembang dalam hidup kita, seperti itu. Nah, misalnya seperti di Efesus 4 ayat 31, di sana tuh Paulus tuh menasihatkan kita begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Itu di Efesus pasal 4 ayat ke-31. Tapi di Ibrani 12 ayat 15 itu menarik sekali, karena di sana dia katakan apa? Di dalam Ibrani pasal 12 itu. Ibrani 12 itu mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata kepahitan atau kegetiran seperti itu berbicara tentang sesuatu yang dilukiskannya itu menarik. Dia pakai kata akar kepahit seperti itu di sana ya. Yang katanya itu
menunjukkan kepada kita bahwa kepahitan itu tuh kalau dibongkar itu sesuatu yang bisa membuat kita itu sadar dia tuh berbau busuk, seperti itu, luka yang sepertinya bernanah lah kalau kita katakan ya. Karena dia pakai satu kata yang disebut sebagai memotong atau menusuk. Dan makna yang ada di dalam kata pahit, akar pahit yang ada di dalam istilahnya Ibrani pasal 12 ini menggambarkan tuh seperti kita menusuk, kita melubangi sesuatu yang berbau busuk dan menyengat. Dan itu sebabnya kita diperingatkan jangan sampai nih kita membiarkan hal yang menjadi kepahitan itu tuh berakar di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya ini ada satu peringatan yang sebelumnya sebenarnya tuh diingatkan gitu loh, supaya kita tuh bisa hidup berdamai dengan orang lain, dan dikaitkan dengan apa? Dengan kekudusan hidup. Jadi menarik sekali, Alkitab itu mengajak kita memikirkan kepahitan itu tuh enggak cuma bicara pengalaman kita sendiri dengan orang lain. Dan Alkitab nggak cuma bicara kepahitan itu terkait dengan apa yang saya rasa, dan saya punya hak untuk bisa istilahnya membiarkan perasaan itu ada di dalam diri saya, dan saya suka-suka saya juga untuk bagaimana meresponi karena perasaan ini. Jadi Alkitab itu menarik sekali menggambarkan kepada kita, no, perasaan, pengalaman itu nggak terlepas loh dari sebuah perjalanan kita dengan Tuhan dalam kaitan apa? Kekudusan kita. Ya, saya nggak mau bahas terlalu panjang lebar di sana, tapi saya ingin kita sama-sama memikirkan nih kepahitan nih ya. Kalau kita bicara tentang kepahitan itu sendiri, sebenarnya datangnya dari mana sih? Gitu kan ya? Ya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang kepahitan, itu selalu dimulai dari luka. Menarik ya? Dimulai dari luka, di mana kita merasakan sakit secara emosi, gitu kan ya. Dan kita bisa mengatakan bahwa kepahitan itu adalah sebuah bentuk luka di dalam yang tidak disembuhkan. Ya. Atau kita bisa mengatakan kepahitan itu adalah sebuah bentuk dendam yang tidak diselesaikan. Kita katakan seperti itu ya. Atau kalau lebih jelas lagi, kepahitan itu adalah kebencian yang tidak dihentikan. Ya, jadi Luz, ada 3 nih, luka yang nggak disembuhkan, dendam yang tidak diselesaikan, kebencian yang tidak dihentikan. Saya kira nggak ada satupun di antara kita yang nggak pernah ngalamin, betul nggak sih? Ya, betul. Ya, dan kita sama-sama mau memikirkan kalau kita bicara tentang luka, dari mana sih, gitu kan ya? Kenapa sih kita bisa terluka? Kenapa sih orang bisa jadi dendam, gitu kan ya? Kenapa sih orang bisa jadi benci banget sama seseorang, gitu kan ya? Dan kita bisa melihat gitu loh. Kalau kita bicara kepahitan itu mulainya dari luka, kita bertanya kenapa kita bisa terluka, gitu kan? Nah, menarik sekali untuk bisa diperhatikan. Menurut Lucy sendiri, pernah nggak sih punya pengalaman luka, Lus? Pernah. Kurang lebih 4-5 tahun digodok di saat. Tapi kadang kita merasa kita oke ya, Bu ya. Kita merasa kita sudah Ya, betul. Merasa sudah mengampuni. Oh enggak, saya enggak. Ternyata itu sudah tertimbun di alam bawah sadar. Dan nggak direncanakan, kadang-kadang dia muncul, betul? Betul. Sangat betul sekali. Mengagetkan ya? Iya, betul. Punya pengalaman kayak gitu, atau mungkin pernah gitu ya, maksudnya dengar kayak begitu. Saya tuh kan konselor, tapi saya kan nggak boleh menceritakan kasus yang orang bawa kepada saya gitu ya. Betul, ya. Tapi ada satu orang yang sudah meninggal gitu kan ya, yang sudah pokoknya udah nggak ada di dunia ini gitu kan ya. Dia tuh anak muda, anak Tuhan yang waktu saya kenal itu udah puluhan tahun yang lalu ya. Itu satu orang yang sebenarnya pinter, karirnya mentereng, ya kan? Dan juga handsome. Dia punya keluarga, istri juga cantik, baik, punya anak. Pokoknya kalau kita lihat kehidupan dia, kita mungkin boleh mengatakan ini hidup yang ideal lah gitu, ya.
Bayangin dong, kamu punya seorang suami gitu kan ya, baik, ganteng, karir mentereng, ya posturnya juga keren gitu kan ya. Tapi nggak ada di dalam satu perkiraan kita, tiba-tiba dia tuh ngalamin stroke, ya kan? Kita kaget gitu loh. Orangnya sehat kok bisa ya tiba-tiba ngalamin stroke gitu. Nah, di dalam perjalanan melayani dia puluhan tahun yang lalu, kita itu menemukan ternyata dia menyimpan kepahitan yang sangat parah, ya, terhadap orang penting di dalam hidupnya, sebut saja ayahnya seperti itu. Dan kepahitan itu begitu berat oleh karena konflik yang masih terus berlangsung sesudah dia dewasa, dan dia nggak bisa melepaskan kepahitan ini. Dan luka itu terus menganga di dalam hidupnya. Ya, kamu bayangkan usianya muda, sedang ada di dalam satu jenjang karir menuju ke atas, punya keluarga yang indah, tapi tiba-tiba dia harus berhenti dari semua mimpi-mimpinya ini karena bukan hanya satu kali stroke, berulang stroke-nya sampai akhirnya dia meninggal. Nah, di dalam prosesnya itu saya menemukan gitu loh, kepahitan ternyata itu bisa menjadi begitu serius menghantam kehidupan seseorang yang menyimpannya gitu. Dan ini adalah satu luka emosional yang kita katakan tersimpan di dalam diri seseorang, yang istilahnya tuh terus-menerus muncul di dalam satu dorongan untuk mencari keadilan. Nggak adil banget dia memperlakukan saya seperti itu. Nggak adil banget dia memperlakukan orang yang saya kasih seperti itu. Dan saya marah kepadanya. Saya jengkel terhadap dia. Nah, ini kemudian bukan hanya perasaan yang keluar. Kemarahannya muncul terus-menerus dan terus membawa dia itu ke dalam satu perjalanan yang kita katakan, kalau kita katakan tuh seperti orang yang tersandra, kayak begitu loh. Kayak apa istilahnya, terhukum kayak begitu di dalam terpenjara lah oleh perasaan negatif yang seperti itu. Dan bahkan seorang ahli psikologi itu mengatakan ini adalah, kalau kita boleh katakan, dia katakan satu luka yang dialami itu di dalam perjalanan dari orang yang terperangkap di dalam kepahitan itu dia katakan itu seperti apa? Dikatakan seperti satu kondisi yang sangat serius sekali, luas seperti itu, yang terus-menerus kalau kita ngomong mengipas kejengkelan yang ada di dalam dirinya kayak gitu. Jadi udah jengkel, tapi jengkelnya terus dikipas terus gitu loh, supaya makin gede kayak begitu ya. Dan kita bisa melihat akhirnya orang ini merasa dirinya bukan lagi memikirkan orang berbuat tidak adil, tapi dia merasa dirinya korban di sana, ya. Dan dia mulai merasa dirinya itu orang yang sangat dirugikan sekali. Betul, pasti yang dilakukan oleh orang yang melanggar hidupnya itu pasti merugikan, tapi dia merasa dirinya jadi korban lah, kalau kita katakan seperti itu ya. Dan menjadi orang yang kemudian terobsesi. Obsesinya kenapa? Menuduh, blaming, ya kan? Menuduh gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara apa yang dia lakukan, saya jadi begini, saya jadi begitu, saya merasa begini, merasa begitu. Dan saya ketemu banyak sekali orang yang udah berumur, bertambah, udah tambah dewasa, tambah banyak usianya, tapi gak pernah bisa selesai loh dengan pengalaman yang dia dapat di rumah, ya. Saya ketemu dengan seorang anak perempuan, umurnya sudah menuju ke 40, belum 40 tapi menuju ke 40. Tapi dia bisa merasa hidup dia itu penuh dengan ketidakbahagiaan, gitu ya. Padahal hidupnya oke-oke aja kalau kita lihat gitu ya. Tapi ada satu hal yang kemudian dia sadari gitu. Dia marah, dia jengkel sama maminya. Kenapa dia jengkel sama maminya? Ternyata maminya tidak melakukan banyak hal yang seharusnya dilakukan, yang dia rasa menjadikan dia korban, yang sekarang ini membuat dia tuh terganggu di dalam banyak hubungan dengan orang lain.
jadi penuh dengan kepekaan terhadap berbagai macam kondisi seperti itu. Jadi kalau kita katakan kepahitan ini kemudian membuat orang tuh terobsesi untuk menuduh orang lain, menyalahkan orang lain seperti itu. Jadi kambing hitam. Betul, ya. Kambing nggak harus hitam, tapi itu dihitamkan lah. Iya, betul. Karena kan ada satu perasaan yang marah terus-menerus ya, dan kamu perlu cari sasaran orang yang bisa jadi sasaran kemarahan kan ya. Nah itu yang terjadi, dan kita katakan bahwa ini jadi pengalaman yang banyak orang Kristen alami, tapi bingung nih gimana bisa keluar daripada situasinya. Betul nggak sih? Iya, betul. Malah nggak sadar bilang itu ada. Syukur-syukur kalau yang seperti tadi Ibu katakan bahwa dia sampai terkena stroke. Ada yang malah tiba-tiba anggota keluarganya merasa heran. Sebelumnya dia sehat, kok tiba-tiba besoknya jadi istilahnya seperti orang depresi yang linglung-linglung. Akhirnya dikaitkanlah dengan kuasa gelap. Nah, terkadang ini sesuatu yang saya tidak bisa terdeteksi seperti yang tadi Ibu katakan itu, yang kalau kena stroke bisa terdeteksi tapi sudah fatal. Nah ini yang masa-masa menuju ke fatal ini yang biasa agak rawan yang tidak terdeteksi itu. Iya, banyak yang tidak menyadari dia menyimpan kepahitan yang sebenarnya seperti orang yang membawa bom waktu. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat banyak sekali peristiwa yang terjadi di sekeliling kita gitu ya. Kenapa ya tiba-tiba ada orang bisa ngebunuh misalnya gitu ya. Kenapa ya tiba-tiba orang bisa tiba-tiba tuh bunuh diri gitu segala macamnya. Bisa membunuh atau bunuh diri kan dua hal yang paling ekstrim ya gitu kan ya. Yeah. Nah ternyata di dalam banyak perjalanan itu kita menemukan orang itu sudah membawa sebuah luka yang besar. Kemarahan, kepahitan yang besar terhadap hidup. Yang kemudian dia lampiaskan dengan membunuh. Dan membunuhnya nggak kira-kira gitu kan. Yang sadis banget gitu loh. Atau kelihatan hidupnya oke, kok tiba-tiba dia terjun bunuh diri gitu, mengakhiri hidupnya gitu kan. Nah orang seringkali tidak paham gitu loh bahwa dia membawa bom waktu. Kepahitan itu tuh seperti bom waktu lah gitu. Yang kalau dibiarkan terus ada di dalam diri kita, dia akan semakin kuat berakar, sehingga yang Ibrani katakan begitu ditusuk-tusuk yang keluar tuh hal-hal yang buruk seperti itu, yang bau dan yang bisa menimbulkan kerusuhan kalau dikatakan di dalam Ibrani ya, mengacaukan bukan hanya hidup kita tapi juga hidup kita bersama dengan orang lain seperti itu. Iya. Tetapi yang menjadi susah ya Bu ya, maksudnya bagaimana terkadang kita kan, bagaimana caranya bisa bilang kita memiliki akar pahit? Kan kok seperti dikatakan bahwa kepahitan itu seperti bom waktu yang bisa pelur. Nah sebelum dia pelur itu bagaimana kita bisa tahu di dalam diri kita ada. Terkadang kita mungkin ya daripada saya capek besok nggak usah memikirkan. Iya, gimana sih caranya kita bisa melihat ada kepahitan di dalam diri kita gitu kan kira-kira ya? Iya. Mungkin banyak orang yang bingung gitu, sekarang lagi nebak-nebak, jangan-jangan saya kepahitan. Iya. Oke, nah kalau kita lihat apa sih yang kepahitan kerjakan di dalam diri kita, kita bisa lihat dia itu muncul dalam bentuk apa sih di dalam diri kita. Dia muncul di dalam ada satu perasaan sakit hati yang terus-menerus. Ya, kalau kita sakit hati terus-menerus terhadap seseorang, itu mungkin indikasi yang kuat sekali bahwa kita sebenarnya menyimpan kepahitan terhadap dia. Yang pertama, ya. Terus apa lagi? Kita bisa menemukan juga bentuknya itu dalam bentuk apa? Kecemasan yang terus-menerus. Cemas, yang nggak tahu apa. Gitu. Nah, ekstrimnya dari kecemasan seringkali juga diikuti dengan depresi. Jadi cemas dan kemudian depresi, gitu kan ya. Itu juga salah satu tanda. Ada luka nih di sana gitu loh, ya kan? Terus kemudian apalagi sukacitanya itu terampas, hidupnya itu nggak ada sukacita, sekalipun dia punya semua, ya. Dia nggak bisa menikmati hari-harinya saat ini karena dia selalu merasa dirinya ada sesuatu yang dia rasanya membebani dia, seperti itu, ya. Kita juga bisa lihat tanda kepahitan di dalam diri kita berupa apa? Kita ini tuh terobsesi untuk membalaskan dendam. Dari yang serius sampai ke yang kecil, gitu kan? Yang serius ya sampai ada yang ngebunuh, gitu kan ya, merusak nama baik, gitu kan ya. Ya kayak kita lihatlah, gitu kan ya, ada yang kepahitan terhadap incest, gitu kan misalnya ya gitu ya. Ya kan?
karena ternyata itu fans beratnya siapa gitu kan ya. Wah, posting video-video yang sure yang sekarang jadi rame lah. Nah, itu kira-kira contoh kepahitan nih dalam keseharian kita gitu loh. Ya, terobsesi melakukan balas dendam kalau kita katakan seperti itu. Terus apalagi bentuk apa sih yang ada di dalam diri kita yang lain? Oh, kita kehilangan kemampuan untuk mempercayai. Kita sulit percaya sama orang. Terus kita suka sinis. Kalau nggak sinis tuh nggak bisa, gitu ya. Terus kita suka apa lagi? Contohnya, kita jadi suka menyerang. Kalau nggak menyerang tuh nggak bisa, gitu loh. Kalau ngomong itu lama sama seseorang, pasti ngomongannya jadi menyerang seperti itu. Atau bisa juga bentuknya jadi orang yang rada parno, gitu loh kita katakan. Ya, paranoid ya, curigaan gitu kan ya. Kalau lagi lewat ada orang lagi ngomong gitu kan ya, terus dia tiba-tiba diam, mungkin dia ngomong hal yang pribadi mungkin ya, jadi dia diam terus dia bilang gini, jangan-jangan dia ngomongin saya. Iya, betul. Ya, jadi parno kayak gitu ya. Atau kita jadi orang yang pesimis. Kayaknya pakai kacamatanya tuh selalu kacamata yang buram. Hidup itu selalu dilihatnya itu negatif aja gitu. Nah, itu contoh. Apalagi sebenarnya kita lihat dia menghambat juga kemampuan kita untuk membangun hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Ya. Jadi itu contoh, ada hambatan-hambatan di dalam kehidupan kita yang menandakan ada sesuatu nih yang mengganjel di dalam kita punya jiwa seperti itu, kita katakan. Nah, efeknya apa? Dampaknya itu besar banget loh. Dia merugikan kesehatan, kesejahteraan mental, jiwa, juga rohani. Karena kenapa? Karena kita lihat ketika Tuhan bilang kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu kepadaku, terus kamu teringat nih, ada sesuatu yang gak beres antara kamu dengan saudaramu. Tuhan bilang apa? Letakkan dulu persembahan kamu, pergilah berdamai. Tuhan bilang gitu kan, baru meneruskan persembahan kamu. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata hal-hal yang kita tidak bereskan, yang menjadi kepahitan dalam diri kita itu menghambat hubungan kita datang kepada Tuhan kayak begitu. Dan apalagi, dan kita bisa melihat bahwa kepahitan itu bisa membutakan kita dari apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Kita melihat hanya orang lain yang salah, terus saya tuh nggak ada salahnya, gitu. Yeah. Nah itu contoh-contoh nih, tanda-tanda kepahitan ada di dalam diri kita dan dampaknya. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, banyak tuh kita ngalamin dari waktu ke waktu, betul nggak sih, Luz? Iya, betul Bu. Tapi yang menariknya Bu ya, terkadang ada saya cara yang dilakukan untuk mengantisipasi, misalnya ya, seperti tadi yang Bu katakan kita kehilangan sukacita, tapi bisa kalau sukacita yang disetting, kan bisa Bu biasanya begitu ya. Oke, saya happy aja kok. Sukacitanya settingnya hanya semu, bukan sukacita mutlak gitu. Nah, pernah nggak Ibu temukan yang begini? Oke, happy. Kadang-kadang kita bisa menemukan orang yang kelihatannya happy, tapi kalau orang yang happy-nya itu tidak sejati lah kita katakan ya, nggak benar-benar happy, dia tahu dah sendiri sebenarnya. Dia cuma pura-pura happy, dia cuma menunjukkan ke orang, karena kita ini orang Kristen tuh banyak yang jaim, ya kan? Kita menampilkan diri yang terbaik untuk orang lihat. Karena kita nggak mau orang tahu apa yang ada di dalam. Tapi kan kita nggak bisa menyembunyikan dari diri kita sendiri, itu satu. Yang kedua, kita nggak bisa menyembunyikan dari Tuhan, gitu loh. Jadi aku pikir... Berarti tugas berat ya, Bu ya? Tugas berat banget, karena banyak orang Kristen tidak menyadari. Dia menyimpan kepahitan itu, dia merasa dia berhak untuk marah gitu ya, karena orang melakukan sesuatu yang nggak adil, dan dia rasa dia bukan hanya berhak untuk marah, dia berhak untuk marah sampai mati. Iya betul. Ada yang begitu. Dan dia nggak sadar bahwa ketika dia berada di dalam kondisi seperti itu, dia menjadi orang yang sebenarnya paling malang. Saya suka ngomong sama gimana Luz? Nggak lanjutkan Bu.
jaringan. Dia menjadi orang yang paling malang. Tapi saya menarik sekali ya, karena sebenarnya kalau luka yang kayak luka yang menyebabkan kepahitan itu, kalau nggak kita sembuhkan, sebenarnya dia akan menjadi sesuatu yang membuat kita bukan hanya terluka sendiri, tapi kita juga cenderung melukai orang lain loh. Betul, ya. Jadi, misalnya ada istri yang kepahitan sama suami, misalnya gitu kan ya, atau sebaliknya suami terhadap istri gitu kan ya. Biasanya kepahitan yang tidak diselesaikan itu akan menjadikan dia menjadi pribadi yang mungkin melukai anak ya, mungkin melukai, karena kenapa dilihat-lihat anaknya kok mirip banget sama suaminya gitu kan ya, tingkahnya mirip suaminya gitu kan ya, terus kesayangan suaminya atau kesayangan istrinya gitu kan ya, jadi dia tiap lihat anak itu dia nggak suka. Kenapa? Karena ada kepahitan yang ganjel gitu loh, dia nggak suka gitu loh, dia jengkel, dan seringkali ngomongannya juga menjadi menyerang kan, melukai juga kan. Jadi kira-kira gini, orang yang menyimpan kepahitan itu seperti orang yang mengharapkan ya, orang yang membuat dia jadi pahit itu mati gitu kan ya, tetapi gini, dia minum racun, dia sendiri minum racun, yang kepahitan itu minum racun, tapi mengharapkan yang mati itu orang yang bikin kepahitan terhadap dia. Betul. Jadi kalau kita misalnya menyimpan kepahitan, kita nggak bisa berharap lah hidup kita akan jadi manis gitu loh. Karena apa yang ada di dalam itulah yang kata Tuhan Yesus akan terpancar keluar toh. Dan Ibrani juga mengatakan akar pahit itu akan mengeluarkan sesuatu yang berbau busuk gitu, mencemari kita gitu. Tetapi kadang ya capek loh ya Bu ya, kalau misalnya kita, berarti kita harus melihat kepada diri sendiri, berarti kita harus ya mulai membuat daftar diri kita sendiri, apakah betul bisa mengalami kepahitan atau tidaknya. Karena ini yang bikin capek Bu, memikirkan ulang itu sesuatu yang melelahkan. Ya terkadang mungkin lebih baik nggak usah pikir buru-buru amat gitu ya. Iya betul. Kebanyakan berarti ini kalau kita itu mau kita tidak terbiasa melakukan sebuah pemeriksaan diri yang dalam. Berarti wajib mutlak ya Bu ya, untuk kita berusaha juga melihat diri sendiri, berpikir ya, ada nggak saya punya akar pahit. Betul. Kita nggak mungkin bisa pulih dari akar pahit kalau kita sendiri belum mengakui kita punya akar pahit toh. Ya, betul. Ya kalau nggak ada ya nggak usah diada-adain sih Luz. Tapi masalahnya seringkali ada, tapi kita nggak ngakuin karena kita nggak sadar gitu loh. Tadi kan aku udah kasih contoh, sebenarnya contoh-contohnya bisa kebaca ya di dalam keseharian kita ya. Dan aku rasa teman-teman yang sedang mengikuti kita lagi ngobrol ini juga tahu gitu, ada tanda-tanda yang mungkin oh iya aku punya tanda kayak begitu gitu ya. Ya nggak usah ngaku dosa sih di sini Luz. Karena kan nanti kalau dia ngaku nggak ada hadiah kan Luz. Nggak ada ya. Tapi pengakuan yang jujur bahwa saya punya itu adalah awal dari kita berjalan menuju ke pemulihan. Iya betul. Aku tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela waktu dia keluar dari penjara. Kita tahu ya cerita Presiden Afrika Selatan ya yang dipenjara oleh karena masalah ras lah kita katakan ya. Dia katakan satu kata yang menarik sekali, dia katakan ketika saya melangkah keluar dari gerbang penjara, dia katakan, menuju kepada kebebasan saya, dia katakan, aku tahu betul jika saya tidak meninggalkan kepahitan itu di belakang, saya masih ada di dalam penjara, sekalipun saya sudah bebas. Jadi dia memberikan pada kita itu satu contoh tentang orang yang melepaskan diri dari jerat kepahitan. Dia di penjara bukan karena melakukan tindakan kriminal. Dia diperlakukan sangat tidak adil, belasan tahun di dalam penjara. Tapi dia menjadi orang yang kemudian memilih nih, gitu loh, untuk bisa menjadi orang yang tidak terus tinggal di dalam penjara. Karena orang yang menyimpan kepahitan sebenarnya dirinya itu yang ada di dalam penjara loh. Orang yang bikin dia kepahitan belum tentu tahu ya bahwa dia itu
melakukan sesuatu yang membuat seseorang jadi pahit ya. Orang yang dia keselin, orang yang dia sakit hatiin, orang yang dia dendamin gitu ya. Mungkin hidupnya happy-happy aja gitu kan ya. Tapi dia diam-diam membiarkan itu seperti kanker yang makin berkembang di dalam dirinya dan merampas semua yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi dia sih. Nah, yang kita lihat itu sebenarnya ternyata Alkitab juga mengatakan itu pelan-pelan malah menjadi satu bagasi yang kalau kita katakan yang merintangi kita dalam hubungan dengan orang lain, tapi juga menghambat kita untuk menjadi orang yang efektif dan produktif di dalam hidup. Bayangin ya, kalau hidup kita tiap hari mikirin orang yang bikin kita sakit hati, energi kita kan bocornya ke sana ya. Iya betul, terkuras. Tidur nggak enak, makan nggak enak, jalan-jalan nggak bahagia, betul? Iya betul. Punya apapun yang terbaik tidak bisa bahagia, karena kenapa? Terus mikirin, ini orang yang bikin saya kesel, ini orang yang bikin saya sakit, ini orang yang bikin yang jahat terhadap saya. Terus ya pikirannya terus di sana. Kayak apa? Kayak video ya, kayak drakor lah yang diputar bolak-balik karena pengen ditonton terus. Iya, terulang terus. Diam-diam lagi duduk, mikir lagi ke sana. Lagi baring, mikir ke sana. Ada sesuatu yang mengingatkan, mikir lagi ke sana. Jadi akhirnya kita bisa melihat betapa ruginya kita gitu loh. Hidup itu nggak panjang, kita cuma hidup sekali. Masa sih kita pakai waktu kita bertahun-tahun untuk hal yang nggak berguna itu gitu loh. Nah, menurut Ibu ya, maksudnya terkadang kita kan misalnya kita pribadi sendiri sudah dulu waktu kecil punya kepahitan, kemudian setelah keluarga, di dalam masa keluarga itu lain lagi masalahnya, jadi double jadinya. Nah, jadinya nih yang mana duluan nih yang diselesaikan? Itu kan berarti secara tidak langsung berefek kepada keluarga dia, akibat dari masa kecil timbul masalah baru, komplit jadi satu. Memilahnya itu gimana, cara cincang dulu yang masa kecil ini atau yang di keluarga dulu? Sebenarnya kalau kita lihat yang ada di dalam kendali kita yang paling besar yang mana? Kan kalau yang lalu kita udah nggak bisa merubahnya ya, itu nggak? Kalau yang lalu kan kita nggak bisa merubahnya, tapi mungkin dia berakibat terhadap reaksi kita. Artinya mungkin ya kita mungkin memerlukan orang lain membantu kita untuk hal-hal yang seperti itu, karena dia mungkin sudah mengubah. Karena kepahitan yang tidak diselesaikan itu ternyata bisa mengubah siapa diri kita loh. Kepribadian kita itu bisa dipengaruhi olehnya sampai sedemikian jauh loh. Gitu. Karena apa yang kita ulang-ulang kan lama-lama jadi pola kan. Seperti itu kan. Betul. Nah, jadi kalau seandainya dia punya masalah kepahitan masa kecil, dan dia punya kepahitan yang ada di dalam pengalaman hidup masa kini, saya pikir dia mulailah dengan yang masa kini karena masih ada di dalam kendali dia gitu loh. Dekat kan dengan kehidupannya, dan orang-orang yang hidup bersama dengan dia itu kan berhak nih mendapatkan diri dia yang terbaik ke depan gitu loh. Berhak nih bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik di depan seperti itu. Dan dia masih akan hidup bersama orang-orang ini ke depan gitu loh. Nah kalau yang lalu itu kan maksudnya sudah tidak bisa diubah, hanya bisa bagaimana bisa melepaskan apa yang katakanlah menjadi sebuah luka yang telah mempengaruhi dia gitu. Menyelesaikannya itu lebih lihatnya itu beda dengan yang saat ini gitu. Menyelesaikan yang lalu dan menyelesaikan yang sekarang seperti itu. Cuman saya pikir untuk yang masa kecil biasanya kita membutuhkan pertolongan orang lain lah ya. Mungkin kalau kita katakan seperti konselor gitu kan ya. Itu bisa menjadi orang yang hadir sebagai apa? Cermin buat kita. Dan dia membimbing kita untuk bisa menemukan, terus kemudian gimana nih kamu mau menyelesaikan hal ini, membantu kita menyusun strategi hidup seperti itu. Tapi kalau yang sekarang saya pikir kalau itu ada di dalam lingkungan hidup kita saat ini, itu adalah yang paling realistis untuk terlebih dahulu digarap. Iya betul. Tetap kalau maksud dari pengalaman Ibu kembali ya, kalau misalnya dalam sebuah keluarga, biasanya antara gender pria dan gender wanita yang lebih rawan di dalam kepahitan itu dari pengalaman Ibu sendiri, apa yang menangani itu pria atau wanita atau sama semuanya dalam hal kepahitan ini? Terkadang kan jadinya kan karena ada sama-sama tidak susah, artinya sama-sama tidak mau mengampuni, udah.
Aku rasa kepahitan tidak memilih gender, Lus. Yang saya ceritakan tadi laki-laki, gitu kan. Terus yang saya ceritakan belakangan perempuan. Dan di dalam pengalaman saya mengkonseling, saya menemukan nggak laki, nggak perempuan sama-sama bisa mengalami kepahitan. Karena kepahitan tidak memandang gender. Cuman mungkin ekspresi bentuknya aja yang beda ya. Kalau perempuan kan lebih emosional, gitu kan ya. Dan lebih berani ngomong jujur, gitu kan ya. Betul. Punya kosakata perasaan lebih banyak sehingga dia bisa mengungkapkan, gitu kan. Kalau laki-laki kan tidak terbiasa menceritakan perasaan toh. Bahkan kadang-kadang perasaannya apa juga belum tentu dia bisa sebutin loh, Lus. Betul. Karena laki-laki apalagi di budaya timur itu tidak terbiasa kalau kita ngomong berdamai dengan perasaan, ya. Di timur itu laki-laki cuma punya 2 jenis perasaan yang mereka berani ekspresikan, gitu ya, yaitu amarah. Kalau laki-laki sedih ya marah, gitu kan ya, kesel ya marah, gitu kan ya, nggak puas ya marah, gitu kan. Kalau perempuan kan enggak, kalau sedih nangis, gitu kan ya, senang nangis juga, gitu kan. Dan mungkin beda di dalam mengekspresikannya di dalam bahasa perasaan ya. Jadi buat saya nggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, karena kalau kita lihat bahkan di dalam Alkitab pun beberapa tokoh yang dilihat hidupnya penuh dengan kepahitan seperti yang di Kisah Para Rasul segala macam itu tuh laki-laki gitu loh. Jadi nggak apa istilahnya ada yang ngomong begini, berarti laki-laki lebih susah sembuh dari kepahitan. Saya lihat chatnya. bisa jadi laki-laki lebih sulit untuk sembuh dari kepahitan karena even perasaannya pun dia belum tentu sadar. Itu ya. Nah, Bu, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang bertanya, apakah kepahitan hanya bisa diselesaikan dengan konseling saja kah? Kalau dia maksudnya tidak, kalau dia tidak membekas sampai ke kedalaman pengalaman, dia bisa istilahnya menyadarinya dengan sepenuhnya, melakukan sebuah refleksi terhadap situasi itu, dan kemudian maju untuk bisa menggarap PR itu, ya bisa aja sih, nggak harus pakai konseling sih. Tapi konseling itu disediakan kalau kita merasa kita sendiri nggak sanggup ya, gitu. Nah iya, sebentar ya Bu, katakan menjadi cermin ya, alat konselor itu menjadi cermin bagi kita. Berarti yang bertanya itu sudah bisa terjawab ya, yang bertanya itu. Nah berikutnya ada lagi Bu, dari ini Ibu Manula Veronica, bagaimana cara menghilangkan akar kepahitan supaya tidak berdosa dan supaya hidup sejahtera? Buat saya hidup itu pilihan ya. Kita boleh mengatakan hidup itu pilihan. Di dalam hidup itu kita punya pilihan, kita mau jadi pahit atau kita mau jadi lebih better kan? Kita bisa choose to be a bitter person or better person, betul nggak? Dan di dalam perjalanan itu, di dalam kehidupan itu, kita itu rapuh. Manusia itu rapuh, manusia itu lemah. Jadi kita bisa dilukai oleh seseorang atau kita melukai dia dengan sengaja ataupun tidak sengaja, seperti itu. Dan setiap persoalan yang kita hadapi itu, kalau kita boleh katakan, bisa datang kepada kita itu, dan kita bisa punya sikap mengambilnya sebagai satu bahan untuk membangun kita, atau justru menghancurkan kita, betul? Ya, betul. Gimana caranya kita bisa melupakan akar pahit? Saya kepingin kita ingat satu tokoh di dalam Alkitab yang buat saya itu orang yang luar biasa, menjadi satu contoh inspirasi di dalam hal bagaimana tidak membiarkan dirinya terperangkap di dalam kepahitan. Yusuf, ya. Kalau kita ingat Yusuf, kita ingat sekali betapa perjalanannya itu tuh begitu dramatis ya, kita katakan ya. Dia lahir di tengah sebuah keluarga di mana ayah dan ibunya sangat menginginkan dia. Dia anak kesayangan ayah, gitu kan ya. Iya, betul. Kalau saya sebagai Yusuf, saya kepahitan banget tuh. Dan kita bisa katakan begitu dia masuk ke usia remaja, gitu kan ya.
Iya. Dia menjadi tidak terkendali, ya kan? Betul. Dia mau dibunuh, akhirnya saudaranya yang iri sama dia itu nggak jadi bunuh, tapi kemudian dia dimasukin ke sumur gitu kan ya. Saya refresh aja sedikit gitu ya. Dan dari sumur kemudian karena nggak tega, saudaranya yang lain itu mengangkat dia, kemudian dijual gitu kan ya. Dijual ke pedagang kan, Potifar gitu kan ya. Terus udah jadi satu pengurus rumah tangga yang baik gitu ya. Terus apalagi dia menjaga gitu, tidak berani menjamah istri tuanya, tapi malah dia kemudian di penjara gara-gara fitnah itu, gitu kan ya, oleh Nyonya Potifar, gitu kan ya, berada di dalam lubang tutupan penjara yang tertutup seperti itu, dia tetap menjadi orang yang kalau kita katakan hiduplah terbaik ya, hidup bisa menjadi seorang anak Tuhan yang baik, gitu kan ya. Terus sudah membantu orang di dalam menafsirkan mimpi, janjinya diingetin, janji dia akan diingat, dia akan diperjuangkan, dilupain, gitu kan. 13 tahun loh, 13 tahun mengalami pengalaman hidup yang sangat tidak menyenangkan, dan dia punya jutaan alasan untuk kepahitan. Betul. Ya kan? Tapi Alkitab menceritakan kepada kita gitu, ketika Tuhan sudah mengangkat dia menjadi orang yang punya nama, menjadi orang kedua di kerajaan Mesir, dia menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang tidak membiarkan kepahitan melumpuhkan dia. Ya, kita ingat bagaimana saudara-saudaranya yang kelaparan datang, ya kan? Terus kemudian dia memperkenalkan diri, singkat kata gitu kan ya. Kita bisa melihat rahasia dari seorang Yusuf di sana. Dia mengatakan begini, udah nggak usah dipikirin apa yang sudah kamu lakukan terhadap saya. Kalau itu kita, itu Lucia atau saya, mungkin kita bilang enak banget ya. Bikin dulu rasa bersalah. Kita ngoceh dulu yang panjang biar orang itu merasa tahu diri, betul? Iya, diceramain dulu habis-habisan. Kalau belum dipukul dulu habis-habisan. Tapi kan dia nggak melakukan hal itu, dia katakan apa? Karena Tuhanlah yang telah sebenarnya mengatur semuanya supaya dia bisa menjaga kehidupan orang Israel. Nah inilah kalimatnya luar biasa ya Bu ya. Luar biasa banget bahwa dia melihat semua pengalaman yang buruk itu nggak berhenti cuma sampai ke pengalamannya. Dia nggak berhenti juga cuma melihat orang-orang yang melakukan hal itu. Tapi dia melihat jauh melampaui semuanya itu, dia melihat tangan Tuhan di sana. Dan Tuhan membuktikan tangan Tuhan ada di dalam hidupnya, mau di penjara, mau di rumah Potifar, mau di kalau kita katakan di dalam sumur, Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan dia. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf untuk bisa tidak membiarkan akar pahit ini terus menguasai dia, kita melihat dia belajar untuk mencari Tuhan di tengah pengalaman-pengalaman yang pahit itu, dan belajar melihat pengalaman itu dari kacamata Tuhan. Yang menarik tuh sebenarnya itu, kalau kita bisa lihat lebih jauh dari kehidupan seorang Yusuf, ketika dia diberikan Tuhan 2 anak pun, Efraim dan Manase seperti itu menjadi sebuah piala kalau boleh kita katakan, yang mengingatkan kepada dia tentang kebaikan Tuhan di tengah penderitaan dia. Jadi singkat kata, gimana saya bisa tidak membiarkan akar pahit ini membuat saya hidupnya tuh jadi justru berdosa kepada Tuhan. Belajar untuk bisa melihat setiap pengalaman kita dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang nggak pernah mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita, kecuali hal itu mendatangkan kebaikan, kita akan percaya bahwa apapun yang dilakukan orang lain buruk terhadap kita pun nanti akan diubah jadi kebaikan oleh Tuhan. Kita nggak akan jadi pahit kalau kayak gitu. Itu yang pertama ya, kalau kita katakan ya. Terus kan kita ingat kan, Yusuf kan, ketika saudara-saudaranya itu lihat papanya udah mati, ketakutan kan? Mereka takut sekali bahwa nanti Yusuf akan membalas dendam, sampai mengarang cerita papamu berpesan begini begitu. Ya. Nah, saya suka sekali di sana apa yang seorang Yusuf katakan. Dia katakan, akukah Tuhan? Dia tidak menjadikan dirinya Tuhan, tidak menempatkan dirinya pada posisi Tuhan yang boleh menghukum, yang boleh membalaskan dendam. Dia membiarkan Tuhan yang menjadi hakim atas urusan dia.
Dan saya kira mungkin di dalam kita mengatasi situasi-situasi yang rumit di dalam hubungan kita yang mendatangkan kepahitan bagi kita, biarkan Tuhan yang menjadi hakim dan pembela kita. Iya. Nah, ini sesuatu yang sulit loh, Bu. Terkadang kita yang mau menjadi hakim, tidak mau serahkan ke Tuhan. Itu susah banget, minta berjuang banget itu untuk bagaimana membiarkan Tuhan menjadi hakim. Gak gampang, emosi jalan duluan. Hantem dulu, urusan belakangan gitu ya. Nah, betul. Ketika kita mau mengambil, ya sebenarnya kalau kita lihat ya, ketika kita mengambil posisi sebagai porsinya Tuhan gitu ya, untuk bisa membalaskan apa yang layak kita rasa diberikan kepada orang yang telah melukai kita, ya kita sebenarnya sedang bermain menjadi Tuhan, dan kita sebenarnya sedang menjadi orang yang melakukan sebuah dosa loh. Seperti pada umumnya lah orang-orang yang nggak kepengen Tuhan jadi Tuhan. Kita nggak sadar, tapi kita sebenarnya sedang menurunkan Tuhan dari tahta dan menaikkan diri menjadi tahta. Nah, kalau kita mau ngurus sendiri, kata Tuhan, sok biarin aja, kamu urus aja sendiri. Gitu kira-kira ya. Dan kita tahu akibatnya gitu loh. Kalau aku pikir sebenarnya ini bicara tentang seberapa jauh gitu ya ketaatan kita kepada Tuhan, dan juga kesediaan kita menjunjung Tuhan di dalam hidup kita sebagai Tuhan, atas bukan hanya keselamatan kita, tapi atas segala sesuatu, termasuk juga semua pengalaman yang kita alami. Nggak cuma yang menyenangkan, tapi juga yang tidak menyenangkan, karena Tuhan kita itu Tuhan yang nggak pernah menikmati penderitaan kita kok. Ya, karena kita tinggal dalam dunia yang jatuh, kita hidup bersama dengan orang-orang yang cuma manusia saja, kita tahu betul bahwa mereka nggak sempurna. Dan mereka bisa melakukan hal-hal yang melukai kita. Gitu. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan selain daripada yang kalau kita katakan seperti yang Yusuf tunjukkan kepada kita, ya, mencari Tuhan, tidak mengambil posisi sebagai Tuhan. Kalau kita mau pulih dari kepahitan, saya kira di dalam Ibrani pasal 12 tadi itu ayat 15 yang saya bacakan, di ayat 14-nya itu mengatakan kayak begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi dia berbicara tentang apa? Kita nggak ada pada posisi diberikan hak untuk menghakimi. Kita mau mengupayakan hidup damai dengan orang lain, dan yang kita kejar itu kita kudus dan benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita boleh katakan, kalau kita mau mengalami semua kebaikan Tuhan, saya kira Tuhan terus mengingatkan kepada kita untuk keluar dari kepahitan. Ada satu hal yang Tuhan mintakan untuk kita jalani sebagai proses. Kita sebut kepahitan itu ada karena kita tidak bisa mengampuni. Tadi saya katakan kepahitan itu kan ketidak mau mengampuni yang difermentasi kan di depan kan. Ya. Nah, Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam sebuah perjalanan seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Ketika kita berdosa kepada Tuhan, Yesus datang untuk bisa menebus kita dan mendamaikan kita dengan Allah melalui apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Dan Dia menunjukkan kepada kita apa artinya Allah mengampuni manusia berdosa. Ya kan? Nah, waktu kita mau melepaskan kepahitan dari diri kita, kita harus mau nggak mau berhadapan dengan sebuah perjalanan mengampuni, melepaskan pengampunan. Nah, melepaskan pengampunan tuh nggak gampang. Pasti Lucy akan ngomong nggak gampang, Bu. Iya, nggak gampang ya. Karena pengampunan itu tidak alamiah, tidak manusiawi. Itu ilahi banget sifatnya, gitu ya. Kalau kita melihat kepada apa yang Allah lakukan ketika Dia mengampuni kita, kalau kita boleh mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Louis Medes, dia mengatakan ketika Allah mengampuni, Allah itu mengulurkan kasih karunia-Nya yang menjangkau kita, yang tidak layak. Yang pertama yang Allah lihat pada diri kita yang berdosa, Dia katakan apa? Dia melihat kita hanya manusia yang lemah. Dia menemukan kemanusiaan kita, ya kan? Yang kedua, Dia melepaskan haknya untuk menghukum kita. Bukan menghapus apa yang kita lakukan dengan tidak ada konsekuensi, tapi Dia mengambil hukuman itu kepada dirinya, di atas diri, di atas pundak Yesus, kita katakan. Itu yang kedua, Dia melepaskan hak untuk menghukum. Yang ketiga,
dia memulihkan citra kita dari si pendosa menjadi orang yang dibenarkan. Tidak lagi musuh, tetapi menjadi seorang anak bagi dia. Ya, memulihkan citra kita di hadapannya. Dan yang keempat kita katakan, dia meneruskan kasihnya kepada kita. Kalau Allah tidak meneruskan kasihnya kepada kita, kita hari ini nggak bisa ngomong-ngomong soal kayak gini loh, Lus. Ya. Ya. Nah, di dalam proses kita melepaskan pengampunan, 4 langkah ini pun kita perlu tempuh. Lihat orang yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran yang mendatangkan luka pada diri kita itu hanya manusia. Artinya manusia bisa salah, gitu ya. Bisa melakukan hal yang kadang-kadang kita katakan jahat, bisa disengaja, bisa nggak sengaja, gitu kan ya. Nah itu, lihat dia hanya manusia, sama seperti kita, gitu. Hanya saja dia, maksudnya melakukan pelanggaran terhadap kita. Yang kedua, kita perlu melepaskan hak kita untuk menghukum. Itu yang sulit. Karena kenapa? Setiap kali ada pelanggaran, kita merasa kita berhak untuk menuntut balas. Betul. Kita pengen bikin hidupnya sakit sesakit-sakitnya 2 kali lipat dari yang kita rasa. Betul. Kita mungkin berharap dia celaka, gitu kan ya. Kita mungkin dalam hati mengutuk dia, nyumpah-nyumpahin dia, gitu kan ya. Dan kita berharap benar-benar hal yang terburuk yang terjadi kepada dia. Bahkan ada orang Kristen yang mendoakan yang kayak begitu. Padahal Alkitab mengatakan kalau ada niat jahat dalam hati kita, doa kita nggak didengar Tuhan. Jadi yang kedua itu melepaskan hak untuk menghukum. Itu nggak gampang banget. Karena artinya saya menerima lah sudah. Saya maksudnya menerima rasa sakit ini dengan tidak membiarkan. Maksudnya rasa sakit ini membuat saya itu terus-menerus menghukum, ya, ingin menghukum, ingin membalas. Jadi melepaskan hak untuk menghukum. Dan yang ketiga, ini jauh lebih berat lagi. Bagaimana bisa melihat orang itu dengan mata yang baik, yang baru, gitu kan ya. Bahwa orang ini yang pernah bersalah kepada saya ini, ya, tetaplah kita nggak bisa melupakan, maksudnya bekas yang ada, tapi tidak berarti bekas itu harus terus menjadi kacamata kita, gitu loh. Tidak meniadakan apa yang sudah dialami, tetapi kita mau belajar melihat, bukan dengan kacamata kita manusia biasa, karena kita pasti akan melihat orang itu udah cacat ya. Ya. Tapi kita mau belajar melihat seperti Allah melihat. Nah, nggak mungkin dengan upaya kita, itu hanya bisa dengan pertolongan Roh Kudus sih. Ya. Baru kemudian kita mungkin bisa meneruskan kasih kita kepadanya dengan kasih Tuhan. Kasih kita mah nggak mungkin bisa sampai ke sana. Ya. Jangan bilang orang lain. Dengan pasangan aja kadang-kadang kasih kita nggak bisa sama lagi ketika dia melakukan sesuatu yang melukai kita. Iya, betul. Tapi memang Tuhan nggak minta kita pakai kasih kita, tapi kasih Tuhan. Ya. Gimana, Lus? Kita harus akhiri dulu sebelum dia mati sendiri, karena ini kan ada durasi waktunya. Ya. Nanti kita masuk lagi, ulang lagi, supaya tidak terputus. Saking serunya, takutnya terputus, jadi kita putusin dulu, nanti kita masuk lagi. Boleh, Bu? Boleh. Nah. Boleh. Ini udah sejam gitu? Masih ada 4 menit, ya? Iya, masalah nanti diulang lagi. Tayangannya masih lagi. Bisa tanya jawabnya ya? Iya, lebih panjang. Siapa tahu Ibu mau istirahat dulu atau minum air, jadi bisa punya kesempatan free. Jadi saat kita masuk lagi kembali ya Bu ya. Siap. Oke. Ya, saya matikan dulu ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Nah, berarti tadi yang teman-teman yang sudah bertanya, pertanyaannya sudah terjawab ya, yang perihal apakah penyelesaian kepahitan itu harus mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Jawabannya sudah terjawab, itu wajib hukumnya ya. Betul kan, Bu? Betul. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, kita mau menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita dan melihat hari-hari baik, maka jangan biarkan kepahitan merampas berkat itu dari kita. Iya. Karena ini sesuatu yang kayaknya tidak masuk akal ya. Kok harus Tuhan ya, padahal memang di balik itu perlu Tuhan ya. Karena kita kan namanya ciptaan. Kita ini ya istilahnya kayak tempe penyet lah, yang gampang kriuk.
Iya, betul. Nah, kemudian ini ada lagi, Bu. Ya? Silakan lanjut, Bu. Pengampunan itu tidak alami, pengampunan itu tidak bisa dilakukan secara manusiawi, tapi benar-benar membutuhkan kuasa Tuhan, karena hanya kasih yang tak bersyarat yang memungkinkan kita melepaskan hak kita untuk menghakimi orang. Perlu kuasa Tuhan. Betul. Nah, ini ada lagi, Bu, pertanyaannya. Banyak pertanyaannya, Bu, nih. Soalnya ini topik yang praktikal dan istilahnya semua mengalami pasti namanya racun kepahitan di dalam dirinya. Nah, kalau kita sadar apa kepahitan kita, apakah kita bisa self-healing? Itu pertanyaannya, Bu. Self-healing? Iya. Iya. Tadi saya katakan sebenarnya kalau seandainya kita sadar tentang apa yang menyebabkan kepahitan dan kemudian kita mau masuk ke dalam sebuah proses melepaskan pengampunan, kita bisa, kenapa enggak gitu. Tapi tetap bukan dalam bentuk cuman self-healing dalam artian yang secara alami akan terjadi, tapi itu membutuhkan kuasa ilahi di sana gitu. Iya, betul ya. Nah, berarti itu sudah terjawab ya pertanyaan. Kemudian saya lanjut lagi. Berarti jawab yang apakah kita betul-betul bisa 100% bebas dari kepahitan? Kalau dari pengalaman Ibu mengcounseling orang, pasti bisa karena kalau enggak mungkin Tuhan memerintahkan kepada kita waktu kita berdoa Bapa kami, ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya, ada sebuah kebenaran yang Tuhan menyatakan bahwa kalau Dia nggak ingin kita punya akar pahit, artinya kan kita bisa bebas dari akar pahit. Tuhan nggak pernah memerintahkan kita satu perintah yang nggak mungkin dilakukan kok. Tapi kalau menurut Ibu, anytime bisa nggak? Misalnya oke, saya sudah betul-betul lepas dari kepahitan, anytime itu bisa muncul nggak? Maksudnya? Atau bisa ketika memang saya sudah bisa mengendalikan kepahitan itu, dan ketika dia muncul, berarti saya setidaknya mempunyai kemampuan untuk bisa mengendalikan. Apakah seperti itu? Pengampunan, apalagi berkaitan dengan pengkhianatan ya, pengkhianatan hubungan gitu kan ya, atau pengkhianatan di dalam sebuah perkawinan segala macam, itu memang berjalannya itu proses ya, proses gitu kan ya, proses dalam artian bahwa dia berjalan beriringan antara kemarahan dan kita pengen ngampunin tapi ada kemarahan muncul bolak-balik seperti itu. Tapi pada akhirnya kalau kita memang berjalan dengan pertolongan Tuhan, kita akan sampai kepada akhir daripada sebuah kemenangan gitu loh. Nah, kapan sih kita tuh pulih dari sebuah kepahitan? Yaitu itu tandanya begini, gampang sekali kita menandainya begini. Yaitu ketika kamu menceritakan lagi cerita yang pernah kamu alami itu, kamu nggak lagi merasa panas dalam hati, gitu ya. Kamu nggak rasa lagi pahit di dalam hati, dan dia tidak lagi mempengaruhi kamu di dalam berperilaku atau bersikap sih. Jadi sengat-sengatnya itu tuh nggak ada lagi gitu loh. Ya. Oke. Berarti sudah terjawab ya dengan itu. Berikutnya ada lagi ini, Bu. Apakah kepahitan itu bisa terjadi pada diri sendiri? Dan apa objek kepahitan hanya kepada sesama manusia? Ini dalam arti apa? Gue nggak ngerti. Apakah dalam ya non manusia juga bisa, nggak tahu ya. Mungkin ya, bisa nggak sih orang kepahitan sama Tuhan? Mungkin ya, saya menduga gitu ya. Saya menduga ada sih, ada juga orang yang merasakan kepahitan terhadap Tuhan, tapi nggak berani ngomong kalau dia pahit sama Tuhan gitu loh. Saya pernah dengar keluhan dari seorang anak Tuhan gitu kan ya, yang merasa pahit karena dia merasa Tuhan itu tidak Tuhan baik terhadap semua orang, tapi terhadap diri dia enggak. Dan dia merasakan kepahitan yang menjadikan dia Tuhan gitu kan ya. Dia kecewa sama Tuhan yang mendalam gitu kan ya. Tapi saya ingat gitu ya dengan apa yang Tuhan Yesus tuh katakan kepada murid-muridnya ketika banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal ke-6 itu.
Mereka itu kan seperti merasa tertusuk dengan pengajaran Tuhan yang keras, ya kan? Terus kemudian Yesus tanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak akan meninggalkan saya juga? Jawaban mereka itu mengingatkan pada saya bahwa ini menjadi satu kebenaran yang saya ingat-ingat gitu ya. Murid-muridnya mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkaulah Yesus anak Allah, gitu kan ya. Dan itu memberikan pada kita sebuah gambaran, mungkin nggak sih kita ciptaan bisa lari dari pencipta kita? Kayak gitu. Nah, orang merasakan kepahitan terhadap Tuhan, seringkali kan merasa bahwa ya kemarahan dia itu beralasan dan dia kemudian terus ingin menjauh, mungkin tidak mau lagi menyembah, tidak mau lagi berdoa dan sebagainya. Tapi yang saya ingin katakan obatnya cuma satu sih. Bisakah kamu hidup sebagai ciptaan tanpa penciptamu? Pada akhirnya kamu harus kembali ke sana mengakui kepahitan kamu dan kalau kita katakan kekecewaan kamu, tapi biarkan Tuhan yang memberikan kepada kamu penghiburan dan pemulihan terhadap apa yang kamu alami. Tidak selalu kamu mengerti apa yang dia kerjakan, tapi kamu mau belajar meletakkan diri, aku bukan Tuhan, dan biarkan Tuhan jadi Tuhan. Saya sih pikir secara simpel, teologi kita bicara begitu ya, tapi kalau buat saya di dalam pengalaman iman, ya begitu gitu loh. Ada banyak hal yang kita nggak ngerti kok, kenapa Tuhan izinin gitu loh. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang terlalu baik untuk melakukan hal yang jahat, terlalu bijak untuk melakukan hal yang salah gitu loh. Jadi saya belajar percaya hanya karena saya tidak mengerti bukan berarti Tuhan begitu gitu. Ya, betul. Nah, tadi masih berlanjut dia, apakah bisa kepahitan terhadap diri sendiri? Kepahitan terhadap diri sendiri, kebencian, kemarahan gitu kali ya, terhadap diri sendiri. Bisa jadi terhadap diri sendiri mungkin. Pernah nggak Ibu menangani? Pernah nggak Ibu menangani konseling gini, Bu? Orang yang benci terhadap diri sendiri dan tidak mencintai diri sendiri banyak. Karena seringkali sih pengalamannya karena ada pengalaman dengan orang-orang penting dalam hidupnya gitu ya pada masa lalu, atau karena dia ingin menjadi diri ideal tapi dia tidak bisa mencapai keidealan sehingga dia merasa nggak puas sama dirinya sendiri seperti itu. Nah, buat saya sebenarnya kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dan kalau kita nggak bisa hidup sama diri kita sendiri, gimana orang lain bisa hidup sama kita gitu. Karena orang yang nggak bisa berdamai sama diri sendiri nggak susah untuk berdamai dengan orang lain ya. Dan Tuhan pun memerintahkan kita kan, hukumnya kan cuma disimpulkan jadi dua kan, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan ya, dengan akal budi, dengan pikiran, dan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri gitu loh. Kalau kita nggak mengasihi diri sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Seperti itu. Iya, betul ya. Nah, kemudian ada lagi nih, Bu. Pertanyaan unik dan menarik. Apakah kepahitan itu lebih kepada depresi? Karena ada depresi yang membuat orang maju. Stres bisa bikin orang maju, depresi enggak. Ya, jadi kalau depresi itu, kalau kita katakan depresi itu melumpuhkan ya. Karena kalau stres ada, kita sebut sebagai stres yang baik, eustress ya, untuk bisa memberikan kepada kita tekanan untuk mencapai prestasi. Ketika kita diberikan sebuah tugas tertentu, kita pasti ada stresnya. Stres itu kondisi yang nggak nyaman, tapi dia bisa mendorong kita untuk bisa menyelesaikan tugas. Itu disebut stres yang baik gitu. Kayak anak-anak yang sedang belajar untuk ujian, itu kan stres kan, ada tekanan, nggak nyaman. Tapi karena ada tekanan itulah dia akan belajar supaya dia bisa siap ujian. Tapi kalau depresi, kalau kita katakan kepahitan itu bisa, istilahnya bisa kita kenali dalam diri kita, salah satunya masuk ke dalam yang tadi saya katakan kecemasan yang disertai dengan depresi. Depresi itu kan satu keadaan tertekan yang menjadikan kita tidak lagi memiliki energi untuk bisa menjalani hidup kita sehari-hari. Dia melumpuhkan kemampuan kita untuk bisa hidup di dalam keseharian kita, gitu kan. Kita jadi banyak tidur atau kurang tidur, kita jadi nggak mau makan atau banyak makan. Depresi itu bisa macam-macam ya bentuknya ya, dalam pengalaman kita gitu. Jadi kalau buat saya bukan depresi yang membuat maju, tapi yang dimaksudkan mungkin stres di sana. Eustress disebutnya, stres yang baik. Oke. Ini ada lagi. Apakah kita harus menerima bila kita disakiti?
saya tidak mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, apalagi ya, kita banyak sekali memiliki cara berpikir yang tidak terlalu pas tentang bagaimana kita menerima perlakuan orang lain. Saya tidak, sama sekali saya tidak memberi ruang bahwa kita itu harus menerima orang menyakiti kita, gitu kan ya. Kan maksudnya gini, ada hal-hal yang perlu kita sadari di dalam hidup kita sehari-hari itu. Sebagai satu pribadi, kita itu perlu punya batasan yang kita sebut dengan boundaries. Batasan itu artinya bahwa saya nggak akan membiarkan orang seenaknya masuk ke dalam hidup saya, melukai saya gitu. Tapi kan yang kita bicara kepahitan itu kan seringkali kan kita berkaitan dengan satu peristiwa yang terjadinya itu kita tidak punya satu apa ya, kita ngomong, kita tidak punya satu kesiapan untuk menerima sebuah perbuatan gitu kan ya. Terus tiba-tiba terjadi gitu kan ya. Atau ketika kita masih kecil kita nggak punya daya tapi kita mengalami gitu kan ya. Nah kalau kita katakan kita tidak maksudnya kita tidak menjadi orang Kristen yang kemudian membuka diri, silakan menyakiti saya, bukankah firman Tuhan mengatakan jika orang menampar pipi kirimu berikan juga kananmu gitu kan ya. Nggak ada di dalam posisi menjadi orang Kristen yang pasrah, lemah, enggak gitu ya. Tapi yang bedakan antara satu postur, satu sikap untuk tidak membuat orang semena-mena terhadap kita dengan kepahitan. Itu berbeda. Jadi kita nggak membiarkan orang seenaknya memperlakukan kita, karena kenapa? Kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita menghargai keberhargaan kita yang Tuhan letakkan dalam diri kita. Dengan salah satu contohnya apa? Tidak membiarkan juga orang seenaknya memperlakukan kita gitu loh. Jadi kalau orang memperlakukan gitu, kita boleh marah nggak? Boleh. Gitu. Boleh. Gitu loh. Yeah. Saya ingat waktu anak saya masih kecil, banyak kan anak pendeta ya diajarin kalau dipukul orang nggak boleh ngebales ya. Iya, betul. Anak pendeta lu, gitu ya. Saya dan papanya bukan tipe pendeta yang begitu. Ya. Kamu nggak boleh pukul orang lain, kamu harus belajar mengasihi orang lain. Tapi kalau ada orang yang pukul kamu, dia anak laki-laki soalnya ya. Kalau ada orang yang memperlakukan kamu dengan tidak pantas, kita bilang sama dia, kamu boleh melawan. Tapi kamu nggak boleh cari gara-gara, kamu nggak boleh mukul orang duluan. Gitu. Jadi saya tipe pendeta ya, suami saya tipe pendeta yang mengizinkan anak kita membalas ketika orang melakukan sesuatu yang jahat terhadap dia. Jadi anak saya bisa berantem, bisa. Tapi nggak pernah cari gara-gara berantem gitu loh. Saya pikir ini salah satu yang banyak sekali orang Kristen yang salah berpikir tentang boleh nggak sih kita punya perlindungan diri? Boleh banget, boleh banget. Tapi kalau kita mengalami sebuah pengalaman tidak kita rencanakan, nah kita bicara tentang kepahitan itu dalam rangka itu. Ya, jaringan masih oke kan di tempat ibu kan? Oke banget. Oh masih jelas kan? Oke. Iya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Jika kita tahu rekan kita yang memiliki kepahitan, apakah kita bisa membantu mereka? Atau kita biarkan aja mereka diri sendiri? Kalau kita bicara tentang fungsi daripada koinonia ya, persekutuan Kristen. Kalau kita menemukan bahwa ada teman kita yang kepahitan, tentu saja bukan berarti ini satu anjuran untuk menjadi kepo ya. Saya tidak menganjurkan kita untuk menjadi kepoer ya. Tapi aku pikir itulah fungsi daripada koinonia. Kalau kita menemukan ada orang yang hidupnya menjadi tidak produktif, tidak efektif, bahkan mungkin kita mulai melihat dia menjadi tidak sehat, hubungan dia terganggu di dalam hidup saat ini karena ada kepahitan gitu kan ya. Kita mungkin bisa mulai dengan mendoakan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan dia gitu kan ya, kita mungkin bisa ngomong. Tapi saya pikir yang perlu kita lakukan yang utama adalah bagaimana bisa membawa dia di dalam doa kita. Dan kita cari tahu Tuhan mau kita ngapain dengan dia gitu kan. Apakah Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk membantu dia secara langsung, ataukah kita mendoakan atau kita hanya diminta untuk mendoakan dan meminta kepada Tuhan untuk bisa membukakan jalan supaya dia bisa ditolong seperti itu. Jadi buat saya itu satu perjalanan sebagai anggota tubuh Kristus. Kita punya tanggung jawab
Tapi tentu kita harus memperhitungkan seberapa besar efektivitas hubungan kita, kekuatan hubungan kita untuk melakukan hal itu terhadap dia. Jadi aku pikir itu jawabannya ya. Ya. Berikut lagi, kepahitan di diri sendiri, di diri seseorang, apakah bisa mengakibatkan kepahitan kepada orang lain? Tadi kita udah sempat bahas apa yang tidak kita selesaikan, orang yang kepahitan akan bikin orang lain kepahitan juga. Karena melalui tingkahnya ya. Karena ada racun kepahitan dalam diri kita akan meracuni orang lain. Ngomongnya kita nanti bisa jadi menyerang, ngomongnya kita menjadi sinis, ngomongan kita menjadi mungkin kasar, penuh kemarahan, potensi untuk melukai orang lain besar. Jadi kalau kamu lihat orang-orang yang masalah di sana sini, kamu mesti lihat mungkin sebenarnya dia terluka oleh kepahitan yang dia tidak sadari. Karena kepahitan merusak hubungan. Ya. Betul. Selain diri rusak, dengan orang lain juga rusak. Rusak-rusakan jadinya. Iya, betul. Nah, berikut. Kita kepahitan sampai ingin orang itu mati. Lalu mereka jatuh di depan mata kita. Kita tidak ada hati mau menolong. Bagaimana menghilangkannya? Yang tadi kita ngomong ya. Ya. Saya kira nggak ada cara lain kecuali kita bertobat dulu di hadapan Tuhan dan minta Tuhan membelas kasihani kita ya. Karena kenapa kita telah menjadi orang yang apa kita ngomong, kepahitan itu telah menjadikan kita itu hatinya jadi keras. Jadi bertanduklah kalau kita katakan hatinya, dan buat saya mengerikan ya kalau kita hidup dengan hati yang membatu ya. Kita butuh benar-benar kasih karunia Tuhan untuk bisa menjadikan hati ini lunak kembali. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kemudian masuklah ke dalam sebuah proses. Mungkin Tuhan akan mengutus kita untuk melepaskan pengampunan terhadap dia. Tapi sebelum sampai ke sana, kita perlu minta ampun dulu sama Tuhan. Berarti lebih harus kita dari diri sendiri ya, kembali ke diri sendiri dulu ya. Iya, betul. Tetapi kadang kembali ke diri sendiri itu sesuatu yang betul-betul berat. Up and down juga istilahnya ya. Betul. Buat saya perjalanan mengikut Tuhan dalam pertumbuhan manusia baru kita itu adalah perjalanan pertobatan sepanjang jalan. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekali ketika kita percaya Tuhan, tapi setiap hari ada aja hal yang kita harus bertobat lagi, dan salah satu hal ya di dalam hal inilah ya, kepahitan itu tuh seringkali kadang kita itu tidak menyadari bahwa itu membutuhkan sebuah pertobatan gitu loh. Pertobatan yang kalau kita ngomong pertobatan sepanjang jalan lah. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajarin kita doa Bapa kami kan di situ kan kita terus diingatkan gitu loh. Karena kenapa? Karena Alkitab juga mengingatkan kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, kita mendiskualifikasi diri sendiri dari pengampunan Tuhan loh. Ya betul. Kadang kan kalau kita bikin salah sama Tuhan, kita pengen Tuhan ngampunin kita, tapi kalau orang lain bikin salah sama kita betul. Kadang bisa terbersit juga gitu, dipakai dengan apa, dikait-kaitkan, meskipun tidak terkait, dikait-kaitkan dengan tabur tuai. Kamu gini nanti, tabur tuai dalam arti nanti bisa berakhir kepada sumpah, nanti kamu gini-gini rasain Bu ya. Tanpa sadar ya itu bisa terjadi Bu ya. Iya. Di dalam perjalanan kita itu hukum tabur tuai memang ada, karena Alkitab pun mengatakan tabur tuai gitu kan, tapi kan bukan kita yang kemudian menjadi hakim toh. Buat saya kalau ada orang melakukan sesuatu terhadap kita, ya dia menabur sesuatu yang kalau memang Tuhan menghukum dia dengan mengaitkannya dengan apa yang dia lakukan, itu haknya Tuhan ya. Di kitanya sendiri, kita posisinya itu kita kayak seperti Yusuf lah. Kita nggak mau jadi Tuhan lah. Jangan jadi Tuhan, karena kenapa? Tuhan cuma satu, kata Tuhan, aku adalah aku. Nggak ada orang lain yang boleh jadi aku. Gitu. Kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi biarlah penghakiman itu menjadi haknya Tuhan gitu loh. Iya betul ya. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita ya. Iya betul.
Kita pengen jatuh bangun, tapi jatuh bangunnya harus makin baik toh. Kita manusia, tapi bukan berarti karena kita manusia kita boleh terus marah kan? Nah, Bu Bea, sekarang ada yang mengatakan bahwa kalau yang sudah semakin berumur itu kan akar kepahitannya semakin mengakar. Nah, itu kadang sampai dikatakan udah kalau orang yang sudah senior umurnya dimaklumi aja karena untuk cabut akarnya itu sudah nggak gampang. Apakah betul statement seperti ini? Aku nggak setuju. Aku nggak setuju karena kenapa? Karena perjalanan menjadi seorang anak Tuhan itu tuh tidak ditentukan oleh umur, bilangan jumlah umur kita kan. Di hadapan Tuhan mau kita anak-anak, mau kita remaja, mau kita orang tua, kita terus dipanggil untuk terus ya berubah oleh pembaharuan budi kita sampai kita ketemu Tuhan. Artinya bahkan orang tua pun yang sudah usianya tua, dia senior, dia sudah punya asam garam hidup yang luar biasa banyaknya, tapi di hadapan Tuhan tetap dia hanya seorang anak Tuhan yang terus harus membiarkan dirinya itu tuh diproses sama Tuhan untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Tanpa ada memandang usia, semua berjuang masing-masing di dalam pergumulan itu ya, menghilangkan akar kepahitan yang bisa menjadi racun. Iya, karena maksudnya gini, sampai dengan kita jumpa Tuhan itu adalah waktu di mana kita terus belajar bertumbuh menjadi makin serupa Kristus ya. Nah, ketika kita sudah bangun, jatuh lagi, akhirnya jatuh terus. Berarti kembali ke diri sendiri lagi ya. Maksudnya kalau tidak ada teman lain, kan maksudnya ya namanya dalam rumah tangga itu sangat kompleks ya Bu. Tiap hari bertemu lu lagi gitu ya. Buat saya gini, kehidupan orang Kristen mungkin seperti kurva ya, begini naik turun ya. Tapi makin naiknya itu makin naik, sebenarnya turun tapi gitu ya. Tapi buat saya gini, kita nggak bisa mengupayakan untuk menopang perjalanan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh anugerah Tuhan yang menopang kita supaya kita bisa terus bergerak ya, makin hari makin dikuduskan, makin diubahkan, makin diserupakan dengan Kristus, sedikit demi sedikit, kayak lagu yang kita nyanyi lah, sedikit demi sedikit, ya gitu kira-kira. Iya betul. Ya Bu, thank you banget Bu ya untuk waktunya malam hari ini. Memang sesuatu yang menjadi bagian lah, menu di dalam diri kita masing-masing ya, namanya kepahitan itu. Ya kembali memang penting yang namanya Tuhan ya yang menjadi andalan kita untuk kita bisa dimampukan untuk bisa meruntuhkan tembok atau mencabut akar kepahitan itu. Dan seperti yang Ibu jelaskan juga dari pengalaman itu, semuanya itu tentu bisa tuntas ya, sampai bersih semua akarnya ya. Tapi kembali dengan bagaimana kita relasinya dengan Tuhan ya Bu ya. Iya. Buat saya itu kalau kita terbuka untuk membiarkan Tuhan mengoperasi hidup kita, hati kita ya, kita akan melihat ya kemenangan demi kemenangan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan kita menjadi ciptaannya yang indah. Nah, meskipun mungkin dalam rumah tangga, sebuah rumah tangga pasangannya nggak bisa berubah, diri kita yang berubah. Apakah betul ya Bu ya? Ya, Tuhan kita yang menjadi memanggil, ya betul. Mulailah dari diri kita dan biarkan Tuhan. Kalau pasangan kita punya PR, biarkan Tuhan yang menolong dia untuk mengerjakan PR-nya, dan kita hadir sebagai orang yang menolong di dalam doa ya, di dalam mungkin juga menolong lebih kondusif kondisinya supaya dia bisa istilahnya tertolong untuk bisa termotivasi berubah juga gitu loh. Jadi buat saya sebenarnya di dalam rumah tangga itu adalah perjalanan yang Tuhan rindu melalui pengalaman kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Keindahan Kristus itu tuh bisa dipancarkan makin hari makin kuat. Ya betul. Meskipun bercerminlah kepada apa yang, bercerminlah kepada apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Kalau kita udah terus mengingat apa yang Yesus buat kita ya, kita nggak akan berani dan neko-neko. Yakin deh. Kalau nanti ada pasangan ya yang bandel gitu kan ya, pasangan yang bandel, yang bolak-balik bikin kita bete gitu kan ya, doa aja sama Tuhan, Tuhan, nih orang yang Tuhan kasih nih di sebelah saya nih untuk saya dampingin nih, dia tuh bikin kesel aja gitu.
lapor sama Tuhan, karena kenapa Tuhan yang titipin dia ke kamu. Nah, iya betul ya. Iya, didoakan, diberkati. Andalanya kita punya Tuhan ya. Iya betul. Jangan cerita sama teman, kalau curhat sama teman dikasih kompor, dikasih minyak. Iya, bocor lagi jadi tayangan baru lagi. Tayangan film baru. Iya. Oke, nah bagi Bapak Ibu teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini, jadi biar menjadi PR bagi setiap kita untuk kita berjuang masing-masing ya di dalam keberadaan kita, dan tentunya yang pasti 100% Tuhan itu menjadi andalan kita, dan tetap kita bagaimana meskipun belajar untuk membebaskan kepahitan dan belajar mengampuni dan mengampuni lagi bukan hal yang mudah, tapi inilah PR kita. PR kita bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah tempat curhat yang paling aman, tempat kita mencharge kekuatan kita, mencharge iman kita ya. Jadi biar kita tetap semangat, dan Bapak Ibu, pada Jumat depan kita juga akan kembali dengan tayangan IG Live dengan topik Gereja itu Aku dan Kamu. Jadi saksikan dengan jam yang sama ya. Nah Ibu, untuk penutupnya apakah boleh minta tolong Ibu untuk mendoakan kami, jemaat-jemaat dan juga saudara-saudara yang telah menyaksikan tayangan ini dalam perjuangan mereka dari bitter menjadi better. Boleh ya. Yuk kita doa ya. Kami nggak punya kemampuan untuk boleh memilih hal yang baik, melepaskan diri dari merasa pahit, dan kadang-kadang kami menjadi begitu lemah ketika ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh orang lain terhadap kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau rindu kami boleh menikmati hidup yang Kau berikan kepada kami sepenuh-penuhnya. Karena Kau mengatakan Kau memberikan hidup yang berkelimpahan. Biarlah itu boleh menjadi sebuah firman yang mengingatkan kepada kami boleh datang kepada Tuhan ketika kami merasa tidak berdaya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan ingatkan kepada kami bahwa berulang kali kami melukai hati Tuhan, kami bersalah kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menghitung-hitung pengampunan yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah kemurahan hati Tuhan ini menjadi inspirasi bagi kami, menjadi teladan bagi kami untuk boleh terus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Biarlah hidup kami boleh memilih apa yang baik dan membuang apa yang menjadikan kepahitan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kami kasih karunia yang terus boleh terulur kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga ketika orang melihat kami, mereka melihat keindahan Kristus. Dan mereka boleh dibawa berjumpa dengan Tuhan lewat apa yang kami saksikan. Berkati setiap jemaat Tuhan di GKI Pekanbaru dan setiap orang yang telah menyaksikan percakapan kami ini. Biarlah Engkau sendiri yang terus mengubahkan kami dari dalam keluar, makin hari makin indah. Dengar doa kami Tuhan, berkati setiap orang yang telah mendengar, dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi to be a better person di dalam kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Oke. Thank you, Bu. Oke, Tuhan memberkati. Ya. Oke. Bye. Ya, night.